Menurut Anda apa yang dapat dilakukan dengan tanaman seperti bambu? Umumnya bambu digunakan untuk membuat beberapa furnitur, kerajinan tangan, atau bangunan seperti rumah. Namun di bawah gelombang teknologi modern, penggunaan bambu telah melampaui lingkup tradisional. Pada abad ke-21, para peneliti Tiongkok mulai mengeksplorasi potensi bambu di bidang material baru, dengan harapan dapat mengubah material tradisional ini menjadi elemen inti teknologi masa depan. Setelah banyak percobaan dan kegagalan, para ilmuwan akhirnya berhasil. Mereka mengubah bambu menjadi bahan pembuatan kereta berkecepatan tinggi yang berhasil melampaui 100 km per jam. Terobosan Tiongkok dalam teknologi kereta api baru telah menarik perhatian dunia. Khususnya Jepang, yang dahulu merupakan negara dengan kekuatan kereta api berkecepatan tinggi, harus terkejut dengan pesatnya ketertinggalan dan keunggulan Tiongkok dalam teknologi kereta api kecepatan tinggi. Namun, teknologi mutakhir ini telah menimbulkan respon beragam di dunia internasional. Insinyur dari Jepang, khususnya, menyatakan keraguannya terhadap pilihan material baru ini. Bagaimanapun, bahan pembuatan untuk kereta api berkecepatan tinggi selalu berupa baja. Bahan ini tidak hanya kuat dan praktis, tetapi juga telah melalui verifikasi keamanan yang ketat dan pengakuan luas di seluruh dunia. Sebaliknya, kereta bambu akan membuat masyarakat khawatir akan keselamatannya. Lantas, mengapa Cina mengembangkan kereta bambu? Bagaimana kereta jenis baru ini mengatasi masalah keselamatan? Jika Anda menyukai konten video kami, silakan klik untuk berlangganan YouTube ini, agar Anda dapat menerima semua konten video terbaru kami. 30 tahun yang lalu, Tiongkok masih dalam tahap awal pembangunan, tertinggal dalam hal transportasi dan penelitian ilmiah, dan bahkan sering mendapat perlakuan tidak adil dari negara-negara barat. Namun saat ini, semua itu sudah tidak ada lagi. Saat ini, perekonomian Tiongkok serta ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, terutama pencapaian dalam pembangunan infrastruktur yang sangat luar biasa. Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2023, jarak tempuh kereta api berkecepatan tinggi di Tiongkok akan melebihi 45.000 km, yang mencakup lebih dari 75% total jarak tempuh kereta api kecepatan tinggi di dunia. Data tersebut menjadikan Cina sebagai negara dengan jaringan transportasi tercanggih di dunia. Faktanya, pengoperasian kereta api berkecepatan tinggi Tiongkok telah mengalami kerugian sejak lama, dengan akumulasi biaya produksi melebihi 13 triliun rupiah. Mahalnya biaya menjadi salah satu penyebab utama fenomena ini. Sejauh yang saya tahu, investasi modal Tiongkok di setiap jalur, mulai dari pembangunan jalur kereta api itu sendiri, hingga pembuatan gerbong kereta berkecepatan tinggi, sangatlah besar. Biaya sebuah kereta api berkecepatan tinggi biasanya mencapai 288 miliar rupiah, dan rata-rata biaya produksi setiap gerbong mencapai 35 miliar rupiah. Sedangkan untuk kereta yang lebih mewah, biayanya mencapai 482 miliar rupiah per kereta, dan dalam 5 tahun terakhir, Tiongkok perlu memproduksi lebih dari 1.200 kereta api setiap tahunnya. Secara umum, material komposit seperti logam dan serat karbon telah digunakan secara luas dalam produksi kereta api berkecepatan tinggi. Meskipun hal ini menjamin kinerja kereta api yang tinggi, hal ini juga menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan konsumsi dana yang besar. Untuk mengurangi biaya produksi dan mencapai tujuan rendah karbon dan ramah lingkungan, tim peneliti ilmiah Tiongkok telah menjajaki penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan dan terbarukan untuk menggantikan bahan logam. Setelah 3 tahun melakukan penelitian dan pengembangan, para ilmuwan Tiongkok menemukan ide inovatif, menggunakan bambu sebagai bahan pembuatannya. Pada tahun 2015, sebuah lembaga penelitian ilmiah Tiongkok membuat terobosan besar dalam bidang ini. Mereka mengembangkan material baru yang disebut material komposit gulungan bambu dan berencana menggunakannya dalam produksi gerbong kereta. Saat ini, proyek inovatif bernama kereta bambu ini disebut sebagai kereta api berkecepatan tinggi paling ramah lingkungan di dunia.
Lantas, apa pentingnya ilmuwan Tiongkok memilih menggunakan bambu untuk membuat gerbong kereta berkecepatan tinggi? Faktanya, pemilihan bambu untuk membuat bahan kereta kecepatan tinggi terutama didasarkan pada sifat fisik bambu yang unik. Ketangguhan dan elastisitasnya lebih baik dibandingkan kayu tradisional. Sebuah tim peneliti ilmiah Tiongkok dengan cerdik memanfaatkan karakteristik bambu ini, menggunakannya sebagai komponen inti material komposit, dan menggabungkannya dengan resin sebagai perekat, untuk menciptakan material komposit gulungan bambu baru. Konsep pembuatan material ini adalah dengan menggabungkan STR tinggi serat yang panjang dan fleksibel, dengan bahan dasar yang keras, sehingga keunggulan keduanya dapat saling melengkapi, sehingga menghasilkan bahan berperforma tinggi yang ringan dan kuat. Material komposit serat bambu ini selain ringan, juga mempunyai kuat tekan yang sangat baik, bahkan kekuatannya sebanding dengan beton grade C30. Seperti kita ketahui bersama, baja, seperti halnya minyak dan batu bara, merupakan sumber daya yang terbatas, dan proses produksi baja juga memberikan beban yang sangat besar terhadap lingkungan. Namun secara relatif, bambu, sebagai tanaman yang tumbuh cepat, tidak hanya memiliki sumber daya yang melimpah dan dapat digunakan secara berkelanjutan, namun dampak lingkungan dari pengolahannya juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan bahan tradisional. Selain itu, gerbong kereta api berkecepatan tinggi ini terbuat dari bambu yang dibalut bahan komposit. Apabila gerbong tersebut dibongkar di kemudian hari, maka penanganannya akan lebih ramah lingkungan, dan dampak sampah terhadap lingkungan akan berkurang. Dari segi biaya, gerbong kereta kecepatan tinggi berbahan bambu juga memiliki keunggulan yang besar. Jumlah bambu yang dibutuhkan untuk memproduksi pipa komposit lilitan bambu dengan volume tertentu jauh lebih sedikit, dibandingkan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat baja dengan berat yang sama. Misalnya, untuk memproduksi 10 juta ton pipa komposit lilitan bambu, dibutuhkan hanya 25 juta ton bambu, sedangkan untuk memproduksi pipa baja dengan berat yang sama, dibutuhkan 45 juta ton baja mentah dan 22,8 juta ton batu bara. Oleh karena itu, penggunaan bambu sebagai bahan struktural gerbong kereta berkecepatan tinggi juga dapat menghemat banyak biaya produksi kereta api di Tiongkok. Namun kini, teknologi baru yang mutakhir ini dipertanyakan oleh para insinyur Jepang. Sebagai salah satu negara pertama yang mengembangkan teknologi kereta api berkecepatan tinggi, Jepang memiliki keahlian ekonomi dan teknologi yang mendalam di bidang ini. Mereka bersikeras bahwa kereta api masih harus terbuat dari baja. Pasalnya, material ini tidak hanya kuat dan tahan lama, tetapi juga telah melalui verifikasi keamanan yang ketat di seluruh dunia. Sebaliknya, kereta api yang terbuat dari bambu kurang dapat diandalkan jika terkena tekanan dan benturan yang ekstrim. Lantas, apakah keamanan kereta bambu yang dikembangkan ilmuwan Cina bisa terjamin? Faktanya, karena struktur mekaniknya yang unik, bambu sendiri menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Berdasarkan hal ini, Tiongkok secara inovatif mempertimbangkan penggunaan serat bambu yang diregangkan untuk meningkatkan kekerasan material komposit baru. Setelah melakukan banyak percobaan yang cermat, para ilmuwan Tiongkok dapat yakin bahwa kapasitas menahan beban material komposit gulungan bambu sungguh menakjubkan. Dalam percobaannya, ia mampu menahan benturan truk seberat 80 ton, dan juga lulus uji tekanan statis jangka panjang selama 10.000 jam dari pusat pengujian bahan bangunan. Pencapaian ini sulit dicapai meski dengan banyak material baja. Lebih penting lagi, bambu itu sendiri memiliki karakteristik memantul, sehingga gerbong kereta berkecepatan tinggi yang menggunakan bambu juga akan memberikan hasil yang baik dalam ketahanan benturan dan pengurangan guncangan. Pada tahun 2018, di Hohhot, daerah otonomi Mongolia Dalam, kereta api berkecepatan tinggi pertama di dunia, yang terbuat dari material komposit lilitan bambu telah selesai dibangun. Meski kereta bambu ini memiliki keunggulan yang besar, namun kecepatan maksimalnya hanya bisa mencapai 100 km per jam,
Hal ini nampaknya tidak menjadi keunggulan dibandingkan kereta berkecepatan tinggi Cina saat ini. Saat ini, kereta api yang ada di Tiongkok dapat dengan mudah mencapai kecepatan 360 km per jam. Menatap masa depan, kita tidak perlu heran jika suatu saat kita melihat kereta bambu berkecepatan tinggi melaju di relnya. Karena di Tiongkok yang terus berinovasi, segala sesuatu mungkin terjadi. Kami juga terus menantikan Tiongkok untuk terus mengembangkan teknologi ini, memungkinkan kami untuk merasakan perjalanan kereta api berkecepatan tinggi yang unik ini sesegera mungkin. Jadi apa pendapat Anda tentang kereta api cepat yang terbuat dari bambu ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.